Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita sama-sama membaca dalam iftitah kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebuah ayat yang kita hampir setiap salat membaca dalam iftitah kita doa ini. Tapi kenapa dalam kehidupan kita banyak bertentangan, banyak yang merasa gelisah, banyak yang merasa stres, banyak yang merasa tidak pernah terlepas dari ujian. Malah ada orang bertanya, kenapa saya diuji Allah SWT? Dia belum tahu di sini kita hidup di dunia. Kalau tidak ada ujian, itu namanya surga. Yang membuat kita boleh tahan ujian dan menghadapi cobaan itu adalah kita ingat semua tidak ada yang merugi di hadapan Allah selama kita ikhlas dan sabar. Dan saya selalu menyampaikan prinsip saya terhadap ujian, ikhlas dan sabar, sempurna pahala, takdir tetap berjalan. Dan takdir itu akan lewat, tidak akan diam di situ. Tidak ikhlas, tidak sabar, rugi pahalanya, takdir tetap berjalan. Jadi terserah Anda mau milih yang mana, mau sempurna pahala atau rugi. Dan Rasulullah SAW sudah menjanjikan, tidak ada satupun yang karena orang mukmin walaupun sebuah duri karena tubuhnya akan diganti oleh Allah dalam pahala. Biar duri saja, karena tubuh badan kita sudah dijanjikan, hatta syaukata yushaquha lahu biha ajr. Orang mukmin kata Rasulullah, biarpun karena duri saja digantikan oleh Allah dalam pahala. Allah maha baik terhadap orang mukmin, dan hal itu hanya dimiliki oleh orang mukmin. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini lancar, besok macet. Hari ini kaya, besok miskin. Kenapa ada selalu perubahan? Jangan Anda nyangka orang yang terkaya tidak diuji. Justru kekayaannya itu ujian. Orang miskin juga diuji, tapi bukan diuji dari sisi harta, tapi diuji dari sisi kemiskinan. Kalau dia sadari nikmat sehat bisa menjadi ujian, itu artinya dia selalu ingat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menggunakan nikmat mendekatkan diri kepada Allah. Dia begitu lupa syukur, berarti ujian menjadi fitnah nikmat sehat. Oleh karena itu orang saleh pintar membedakan antara nikmat sama ujian. Orang saleh sangat pintar. Kenapa mereka sangat pintar? Karena setiap nikmat yang dia terima dianggap ujian, dan setiap ujian yang dia hadapi dianggap nikmat. Itu orang saleh. Malah kita bertanya, kenapa saya diuji Allah? Orang yang berkeluarga stres, yang belum berjodoh stres, orang punya keturunan stres, belum punya keturunan. Terus mau apa manusia? Manusia masing-masing tidak senang dalam keadaannya. Kaya stres, miskin stres, sehat stres, sakit stres, punya keturunan bermasalah terus. Karena kita tidak bersedia dari awal. Ini masalah kalbu sebenarnya, jemaah sekalian. Semua gerakan kita itu tergantung kalbu kita. Dalam hati kita harus memiliki dua hal, cinta dan jujur. Kalbu kita harus terisi cinta dan jujur. Dan ini bukan amalan di luar kalbu, malah justru dalam kalbu. Ini karena ada cinta dan jujur akan menimbulkan masalah khusyuk, masalah tenang, masalah sakinah, masalah tidak ada rasa sakit hati, tidak ada sifat hasud, tidak ada sifat iri. Ini semua dasarnya cinta dan jujur. Yang dimaksud di sini cinta, mencintai Allah dan Rasulnya atas segala sesuatu. Dan itulah yang paling berat. Kalau saya sekarang bertanya cinta Allah dan Rasulnya, semua jawabannya. Tapi perilakunya membuktikan tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Orang boleh menjaga diri dari perbuatan zina, tapi dia lupa ada zina tangan. Dia berpikir adalah zina perbuatan dosa besar, jangan mendekati atau berhubungan dengan cara yang haram, itu namanya zina. Dan dia lupa Allah tidak melarang zina, tapi Allah melarang jangan mendekati zina. Karena jatuhnya perbuatan zina itu ada proses. Dia tidak mungkin tiba-tiba orang mau laku zina, ada langkah-langkah. Itu yang dilarang oleh Allah. Mata berzina,
tangan pun berzina. Paling gampang sekarang zina tangan. Tahu zina tangan apa? HP, BlackBerry, SMS. Yang saya heran, satu kata bisa membawa orang masuk neraka 70 tahun. Kira-kira dalam SMS berapa kata? Itulah yang kita perlu sadari. Zina kita kadang menjaga diri, fantas ibadah kita banyak bermasalah. Padahal saya yakin Bapak Ibu sedekah setiap hari. Salat tahajud tidak pernah tertinggal. Puasa Senin Kamis apalagi? Silaturahim. Baik hati, lembut, tawadhu, berbuat baik sama semua orang, suka memaafkan orang. Biarpun orang sengaja salah sama kita, kita ikhlas duluan. Tapi ini semua tidak ada arti kalau kita tidak memperhatiin hal-hal kecil ini, seperti zina tangan, zina mata, dan zina telinga. Wa tukallimuna, yang berbicara siapa? Tangan. Allah menutupi mulut mereka. Udah, kamu diam. Karena mulut mereka, lidah mereka akan berusaha membela, mencari alasan. Kami tidak sengaja, kami tidak pernah berbuat. Kami, begitu jawabannya mereka. Allah tutupkan mulut mereka. Kalau kamu tidak mau bicara yang jujur, ada banyak saksi. Allah datangkan malaikat saksi, mereka tidak terima. Ya Allah, buat apa malaikat saksi? Saya tidak percaya malaikat. Barangkali malaikat suka tambah-tambah. Begitu kata manusia. Coba lihat manusia, begitu berani sama Allah. Ya udah, kalau tidak mau percaya malaikat, saya bawakan saksi dari tubuh badan kamu sendiri, dari tubuhnya sendiri. Dia belum tahu Allah Maha Kuasa dan seluruh tubuh badan kita itu milik Allah. Ya silakan, masih berani-berani sama Allah. Allah tutupkan mulutnya. Wahai tangan, berbicaralah. Mulai tangan yang berbicara. Sekarang tidak bisa terbayang. Kalau mau bayangkan bagaimana tangan kita berbicara, coba Anda tulis SMS dan baca lagi. Itu namanya tangan berbicara. Akhirnya tangan kita sebut semua perbuatan. Tanda tangan, SMS, BB, apa saja yang dibuat oleh tangan disampaikan. Akhirnya dia kaget. Begitu Allah lepaskan mulutnya untuk berbicara, dia marah sama tangan. Dari tadi saya bela-bela kamu, malah sekarang kamu jadi saksi buruk bagi saya. Marah. Cukup tangan? Tidak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki pun jadi saksi. Kita mulai kemana jemaah sekalian? Yang semestinya kita takut kepada Allah supaya kita tenang. Karena semakin tinggi takut kita kepada Allah, semakin tenang hati kita. Beda kalau kita takut sama seorang manusia. Beda sama kita kalau takut sama orang yang zalim, sama orang yang jahat. Kita takut sama apapun dalam lingkungan hidup kita di dunia, membuat kita malah lebih jauh takut dan terasa tidak nyaman. Beda sama rasa takut terhadap Allah, justru merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena ketakutan kita kepada Allah membuat kita lari kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita merasa takut, bertambah zikir. Akibat berbanyak zikir, apa yang kita dapat? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah berikan nikmat ketenangan. Kenapa sekarang kita selama ini berzikir tapi tidak pernah tenang, malah merasa gelisah? Karena belum ada rasa takut.